Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khalid Wijananto. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dan membedah soal Hari Raya Natal. Ini hasil observasi saya selama saya belajar dan saya rangkum dalam video yang berdurasi sangat singkat ini. Oke, pertama kali kita akan membahas dari sudut pandang Muslim soal kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran, ia lahir di bawah pohon kurma. Dan dalam pengertian dari Nasrani, Nabi Isa lahir di kandang domba atau Migdal Eder. Mari kita cari data yang mendekati soal kelahiran tempat Nabi Isa dilahirkan, apakah di kandang domba atau di bawah pohon kurma. Peninggalannya yang ditemukan oleh arkeolog kuno, yaitu salah satu peninggalannya yaitu ketik di Google Katisma Mozaik Yerusalem. Katisma Mozaik Yerusalem itu adalah gereja Tahta Maria, yaitu gereja yang terkenal sebagai tempat bersemayamnya Maryam atau Maria. Hari itu adalah gambar pohon kurma. Jadi itu adalah tempat gereja yang tertua dan sudah dihancurkan, hanya tersisa kepingan kaca atau mozaik yang bergambarkan pohon kurma. Oke, sekarang kita sudah membedah dan membuktikan salah satu peninggalan bukti sejarah dari gereja Tahta Maria. Yang kedua, kenapa kok bisa tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Raya Natal atau Hari Raya kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa? Yang tertulis di Alkitab adalah Yesus dilahirkan pertama kali. Yang mengetahui kabar kelahiran Yesus atau Nabi Isa adalah para gembala di gunung. Di tanggal itu, kalau 25 Desember, di cuaca di Palestina itu musim dingin atau salju. Dan di Alkitab juga dituliskan kelahiran Yesus atau Nabi Isa itu di langitnya cerah, bintang banyak terlihat. Dan yang pertama kali mengetahui adalah penggembala domba. Di tanggal 25 Desember di Palestina adalah musim dingin dan kemungkinan salju. Kenapa kok bisa dituliskan di Alkitab banyak bintang dan yang pertama mengetahui penggembala domba, sedangkan di Palestina atau di Bethlehem kalau tanggal 25 Desember itu musim salju? Itu adalah tidak cocokan pertama kali. Lalu salah satu artikel dari Bapak Gereja yang menuliskan sejarah tentang Yesus Kristus yang dibuang dari salah satu dari ajaran Nasrani pada saat itu, yaitu Clement dari Alexandria. Silahkan ketik di Google gembala di padang artikel Alkitab Sabda. Lalu silahkan cari paragraf pada bulan Keswa. Silahkan baca penjelasan dari Clement dari Alexandria, Bapak Gereja yang dibuang dari gereja karena tidak sepakat bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahir Yesus. Oke, kenapa ditetapkan tanggal 25 Desember? Nasrani mengadaptasi dari ajaran pagan dari Romawi yang menstatuskan Yesus sebagai Tuhan atau anak Allah.
contoh dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 Desember tanpa seorang ayah. Saya beri contohnya dewa Hermes yang sering dipakai merek tas Hermes itu. Lalu ada Siddhartha Gautama, ada dewa Dionysius, Zarathustra, Sri Krishna, dewa Horus, dewa Mitra, Herakles, Tamus, Adonis, dan lain sebagainya. Lalu ada salah satu dewa lagi yang diadaptasi menjadi ajaran, ditetapkannya menjadi ajaran perayaan Natal. Ia mengadopsi dari dewa Sol. Dewa Sol itu adalah dewa matahari yang lahir di tanggal 25 Desember dari perawan tanpa seorang ayah. Dan lahirnya kata Natal itu dari dewa Sol, dari kalimat Dis Natalis Solis Invictum Deo. Dis Natalis artinya hari lahirnya, Solis dewa Sol, Invictum Deo, uninfected. Uninfected itu tidak bisa mati. Deo adalah Tuhannya orang pagan. Deo adalah akar kata kelima dari Zeus. Zeus adalah dewa petir yang dianggap dewanya para dewa di sana. Zeus, ayah langit. Pertama ada kata Zeus, kedua ada kata Deus, ketiga ada kata Dia, keempat Theos, dan kelima Deo. Dan kata ini diselipkan di setiap perayaan Natal, Dis Natalis Invictum Deo, dalam sebuah nyanyian. Mungkin umat Nasrani sudah sangat mengenal kata-kata ini. In excelsis Deo. Deo itu Tuhannya orang pagan, ingat lagi ya. Jadi tanggal 25 Desember itu bagi kaum pagan, anak yang lahir di tanggal 25 Desember tanpa seorang ayah, dia adalah dewa. Lalu kenapa bisa ajaran Nasrani masuk ke dalam Romawi pada saat itu? Jadi pada saat itu Romawi adalah penganut agama pagan yang setiap tanggal 25 Desember mereka mengadakan pesta untuk dewa matahari. Dan saat itu Valerius Constantinus atau Konstantin lebih terkenalnya sudah masuk dalam ajaran Nasrani dan ingin menyebarkan ajaran ini dalam negaranya Romawi saat itu. Kalau secara historis dan latar belakang tidak mungkin cocok karena yang Alkitab ajarkan dan pagan ajarkan itu sangat berbeda jauh ya. Jadi bagaimana taktik atau cara Valerius Constantius memasukkan ajaran Natal dalam bangsa Roma pada saat itu. Jadi dia hanya menempelkan seakan-akan hari lahir Nabi Isa adalah di tanggal 25 Desember, lalu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Dan itulah ditetapkannya hari raya Natal, yaitu tahun 381 Masehi, tanggal 27 Februari, melalui satu traktat pengumuman ada agama baru yang bernama Kristen. Itulah agama Kristen pertama kali dimulai. Adanya agama Kristen yang mulanya nggak ada di Alkitab pun nggak tertulis agama Kristen ataupun Katolik. Yang ada itu kan Nasrani, kaum Nasrani. Jadi Kristen dan Katolik itu kita bisa telaah dari mana asal pertama kata itu muncul melewat pendekatan-pendekatan bahasa yang mungkin bisa kita telusuri asal-usulnya. Dan nama keputusan tersebut adalah Edik Tesalonika. Edik Tesalonika. Dan setelah diumumkannya agama baru di Roma, lalu terjadilah Holocaust. Holocaust itu peristiwa pembantaian ya, yang nggak mau masuk agama Kristen akan dibantai saat itu. Karena saat itu umat Kristen itu sangat tersiksa
sebelum mereka berkuasa, lalu Kaisar Konstantin itu naik tahta dan menyebarkan ajaran Nasrani, dan saat itu juga pengumuman hanya ada satu agama dari aturan gereja, dan Bapak Gereja diberi kekuasaan penuh atas rakyat dari Roma, dan terjadi pembantaian massal yang dinamakan Holocaust. Jadi itu bayi, ayah, ibu hamil dan lain dibantai kalau nggak masuk Nasrani atau agama Kristen. Salah masuk agama Kristen, kalau nggak masuk agama Kristen. Dan itu juga adalah sejarah terjadinya pergeseran makna dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ditetapkannya Yesus sebagai Tuhan tanggal 381 Masehi. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.